dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, di mana telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Dari gramatikal bahasa Arabnya, ini Nabi menyebutkan sabda diawali dengan huruf ma nafi, huruf ma yang meniadakan, manafiyah lil jinsi. Kemudian setelah ada huruf ma, di situ ada istisna, ada ilah. Di mana-mana bahasa Arab ada kalimat yang dialawi dengan huruf yang meniadakan, dirangkaikan dengan istisna, maka kata kaedah usulnya al istisna'u minan nafyi isbatun. Di mana-mana ada kalimat, ada huruf yang meniadakan, lantas dirangkaikan dengan istisna, dengan exception, maka jawabannya adalah penetapan, pengukuhan, penegasan, pentaukitan. Karena ini sabda, tentunya yang memberikan pengukuhan, yang memberikan penguatan, yaitu dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan nggak ada bolongnya, tidak ada bolosnya, tidak ada absennya, nggak ada terlewati dari terkumandang adzan subuh. Dari mulai adzan subuh setiap pagi, illa malakani yanzilani, melainkan dua malaikat udah nongkrong di depan pintu rumah kita. Tidak ada lupanya, tidak ada bolosnya, tidak ada bolongnya. Terkumandang adzan subuh, udah ditungguin dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk nongkrong di rumah kita masing-masing. Tuh. Jadi kalau sudah nyebutin malaikat, kita harus ingat bagaimana konsekuensinya di surat At-Tahrim ayat ke-6, yang dimana kata bahasa Quran, malaikat itu kalau sudah bertugas, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nggak ada ngebangkangnya, nggak ada lalainya, dan pasti konsisten untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Jadi malaikat kalau sudah bertugas, boro-boro bisa diajak video call, seperti kata Mama Gufron, mau video call dengan Munkar Nakir. Jadi nggak ada istilah bisa begitu. Nah, kita teruskan. Apa tugasnya ini? Dua malaikat, kata Nabi, diutus ke depan pintu rumah kita masing-masing dari start waktu subuh, dan ini setiap hari mendoakan untuk mereka. Siapa? Untuk kita. Tapi ada dua doa. Ya, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khulafa. Doa malaikat yang pertama. Ya Allah, tolong berikan, berikan ya Allah, munfiqan, kepada hamba-Mu yang gemar berinfak, khulafa, ganti rugi yang berlimpah ruah. Masya Allah. Tuh. Sampai dijelaskan oleh baginda Nabi, dari mulai adzan subuh terkumandang, sudah nungguin dua malaikat yang ditugasin untuk mendoakan manusia. Dan di saat manusia yang mengerjakan pertama, dari mulai adzan subuh, mungkin nggak sempat subuh, waktu duha, mungkin nggak sempat waktu duha, waktu selesai duha, nggak sempat selesai duha, mungkin ba'da zuhur, mungkin juga ba'da asar. Dia menunggu dari terkumandang adzan subuh, begitu hamba Allah ini bersedekah, berinfak, maka langsung
dibalas dengan doa malaikat yang pertama, berikan kepada hamba-Mu yang berinfak ini ya Allah, ganti rugi yang berlimpah ruah. Bayangkan ikhwafillah, sahabat Majelis Cinta rahimakumullah, itu dari azan subuh udah menanti kita. Dan doa malaikat udah pasti Allah ijabah. Yang isinya tadi begitu. Berikan kepada hamba-Mu yang gemar berinfak ini Allah, ganti rugi yang berlimpah ruah. Tapi mohon maaf, di sini dua malaikat. Yang satu juga siap berdoa. Tapi mohon maaf, doanya sangat kontradiktif dengan malaikat yang pertama. Jadi malaikat yang kedua menanti. Ternyata habis subuh enggak berinfak. Nunggu. Mungkin ntar ba'da duha. Ba'da duha juga sama enggak sedekah. Mungkin ntar ba'da juhur. Ba'da juhur ternyata enggak juga bersedekah. Mungkin nanti ba'da asar. Ternyata juga enggak bersedekah. Mungkin nanti ba'da maghrib. Ternyata juga enggak bersedekah. Mungkin nanti ba'da isya. Na'udzubillah min dzalik. Nunggunya dari azan subuh nyampe habis isya. Sedekah juga enggak, yang ada yang ditungguin udah pelor, nempel molor. Ini bukan dapat doa malaikat yang pertama, tapi karena malaikat yang ditugaskan ada dua, mendapatkan doa malaikat yang kedua. Ini isinya pemirsa apa Majelis Cinta yang kita ngeri. Karena jujur kalau bahasa saya, doa malaikat yang kedua ini arem-arem berasa anget. Ngeri, serem banget. Ya, tapi karena lagi ngaji, ya saya bacakan. Disimak, ini doanya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tiap hari dapat doa malaikat yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ti mumsikan lafah. Tuh doanya. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu. Apa berikan doanya? Mumsikan, kepada hamba-Mu yang menahan. Halus. Nggak paham. Yang pelit. Nggak paham. Yang kikir. Nggak paham. Yang bakhil. Nggak paham juga. Yang buntut gasiran. Yang tengkok dalam. Punten. Yang pantat kuning. Padahal duitnya ada. Tapi sehari ini nggak sama sekali dia berbagi. Nggak sama sekali dia bersedekah. Berikan kepadanya malapetaka dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Inilah yang menjadi dasar pertama. Makanya di kajian Majelis Cinta ini dengan tema yang tadi disampaikan oleh Ustadz Iwan selaku pengatur acara kita. Jadi buat kita, kenapa sih atau apa sih yang menyebabkan kita jadi semakin berani gemar untuk bersedekah? Karena pertama, kita pengen setiap harinya kita dapat doa malaikat yang pertama, bukan yang kedua. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang gemar infak ini ganti rugi yang berlimpah ruah. Allahu Akbar. Tuh, alasan yang pertama, mudah-mudahan lewat kajian ini penuh faidah dan makna. Jadi kita berani. Kenapa? Karena didoain sama malaikat. Dan bayangkan, dari azan subuh. Berarti kalau subuh sekarang saya perhatikan, tadi hari ini nih, tanggal 29 Oktober, subuhnya jam 4:07, udah azan subuh. Berarti dari azan subuh tadi, udah nongkrong di depan pintu rumah kita. Yuk, sahabat Majelis Cinta, pemirsa Majelis Cinta, kalau hari ini belum sempat sedekah, ntar habis isyrok. Nggak sempat juga, silakan. Mungkin ntar habis duha. Intinya, tanamkan. Karena melihat
pelajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Saya bacakan di kesempatan pagi ini, mudah-mudahan menjadi motivasi dan punya moto di dalam diri kita. Tiada hari tanpa berbagi. Tiada hari tanpa berinfak. Kenapa? Biar kita dapatkan doa malaikat yang pertama, rezeki kita bukan makin kurang. Kehidupan kita bukan makin susah. Bisnis kita, urusan kita bukan makin gak lancar. Yang ada karena didoakan, makin Allah ganti dengan yang berlimpah ruah. Berarti di dalamnya penuh barokah. Itu yang pertama. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi yang menjadi penyebab makanya kita di mana makin gemar, makin berani buat berbagi dan bersedekah. Nah, yang kedua, saya baca lagi satu hadis. As-sodaqatu idza kharajat min yaddi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Adapun sedekah itu, kata Nabi, idza apabila kharajat telah keluar dia sedekah min yaddi sahibiha dari tangan yang punyanya, udah keluar dari kantong yang punyanya, udah keluar dari nilai nomor rekening transferan yang dia punya, udah ditransfer ke yayasan, udah ditransfer ke yayasan, udah ditransfer ke yayasan masjid, udah ditransfer ke pondok pesantren, udah ditransfer untuk pembangunan asrama tahfidzul Quran, udah ditransfer untuk takziah, udah ditransfer untuk membantu galang dana Palestina, udah ditransfer untuk intinya buat berbagi, jelas, buat sedekah. Maka kata Nabi, itu yang disedekain ngomong dengan 5 ucapan. Oh, banyak tuh. 5 ucapan omongannya. Disimak nih, jamaah Majelis Cinta, biar kita makin gemar lagi untuk berbagi dan bersedekah. Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama omongannya, kuntu sogirotan fakabbartani. Aku tadinya kecil, tapi begitu kamu udah sedekahkan, maka aku menjadi besar. Lihat dalam Quran. Saya juga lagi megang mushaf. Silakan disimak. Yang pertama, begitu sedekah dikeluarin, maka tadi katanya, ngomong aku tadinya kecil, sekarang menjadi besar. Di dalam Al-Quran, yang begini sampai dijelaskan dengan begitu jelas, dengan begitu gamblang, yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 261. Nih saya bacain ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Matsalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, terhadap harta mereka, fi sabilillah, di jalan agama Allah. Mewakafkan tanah, menyumbang masjid, menyumbang pembangunan pondok pesantren yang jelas dan amanah,
menyumbang di mana untuk galang dana seperti saudara kita yang di Palestina menyumbang, ada teman-teman yang lagi mau jenguk yang sakit menyumbang, mungkin ada yang meninggal, kita ikutan takziah. Maka kata Quran seperti perumpamaan orang-orang yang begitu adanya di jalan Allah seperti perumpamaan satu butir benih. Ambatat, niscaya dari satu benih tersebut muncul, tumbuh. Ambatat, munculnya, ternyata bukan akan. Makanya di sini pakai fi'il madi. Ambatat, niscaya tumbuh. Jadi bukan insya Allah, pasti tumbuh. Lihat tuh, tumbuhnya berapa banyak? Sab'a sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, setiap tangkai berisi mi'atu habba, 100 butir. Sahabat majlis cinta bisa bayangkan, ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini, Allah menyuruh ibadah-ibadah yang mahdoh. Allah nyuruh kita sholat, surat Al-Isra ayat 78. Tapi kita menceritakan dengan pahala sholat, nggak akan ketemu di dalam Al-Quran, bersifat abstrak. Allah nyuruh kita buat haji dan umroh. Lihat surat Al-Baqarah ayat 196. Atimul hajja wal umrata lillah. Bahkan penekanan tentu, lillah. Nah, ibadah haji dan umroh, lihat dalam Quran, bab pahalanya bersifat abstrak. Udah 2. Allah perintahkan kita buat puasa Ramadan. Dalilnya jelas. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Diwajibkan buat kita puasa. Tapi bicara pahala puasa, di dalam Al-Quran gak bakalan ketemu. Bahkan dalam hadits qudsi, Nabi pun menjelaskan, as-saumu li wa ana ajzibihi. Suaum, puasa, hanya buatku, kata Rasulullah, dan aku yang berhak membalasnya. Tapi beda di saat Allah menjelaskan tentang fadilah sedekah. Apa katanya tadi di situ? Begitu bersedekah, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai berisi 100 butir. Tuh, buat yang takut miskin, ambil kalkulator, mau sedekah. Begitu. Tadi makanya dalam hadis, ngomong tuh sedekah. Aku kecil menjadi besar. Di akhir ayatnya, dijelaskan lagi. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah berhak melipat gandakan, bukan 700 lagi. Nah, ya, buat siapa? Yang kalau sedekah udah karena Allah aja, bukan karena takut miskin. Maka buat yang begitu, yang Allah kendaki lebih daripada 700 kali lipat. Ya Rob, fadilahnya ke pondok gede naik mobil bis, asli gede abis. Itu yang pertama, omongan sedekah. Begitu keluar dari yang bersedekah. Ngomongannya 5. Yang kedua, ngomong lagi. Kunta harisi fal'an sirtu harisataka. Tadinya kamu yang jagain saya. Tapi sekarang begitu kamu udah sedekahkan saya, tenang bro. Tenang tuan. Tenang besti. Akulah yang jagain kamu. Tuh, keutamaan sedekah yang kedua. Begitu ngomong, yang kedua omongannya. Tadinya kamu yang jagain. Sekarang tenang, aku yang jagain kamu. Gimana nggak jagain kalau nggak sedekah? Takut tuh duit digasak. Takut itu harta digosok. Masya Allah, disimpan sama yang punya. Di mana disimpan dalam satu berangkas. Yang tahu kodenya dia doang sendirian. Itu berangkas ditaruh ke dalam kamar. Bahkan dalam kamar ada lemari. Lemarinya disimpan yang rapi. Pintunya dikunci. Itu lemari ada di dalam kamar. Masuk kamar ada pintu. Pintunya dikunci. Itu kamar di dalam rumah. Takut hilang. Itu rumah ada pintunya. Pintunya dikunci. Itu rumah ada halaman. Halaman ada gerbang. Gerbang ada pintunya. Pintunya dikunci. Tambah lagi security. Saking takutnya, kuncinya dibuang. Ya, dijaga, capek-capek, takut diambil orang.
Tapi kata sedekah, begitu ente sedekah, begitu ente berbagi, maka sedekahlah yang jagain kita. Ini udah bukan cerita dongeng. Banyak banget buktinya. Yang dimana orang sedekah, betul-betul sesuai janji Nabi, tadfa'ul bala, pencegah dari musibah. Bahkan pernah di jam-jam segini, waktu wilayah Balikpapan, itu di hari Jumat, ternyata ada mobil tronton warna merah, nang dimana kejadian musibah, remnya blong, itu mobil habis menghantam semua mobil-mobil kecil yang ada di depan, dan di depan juga ada motor, saya nggak perlu sebutin mereknya, biar nggak kena royalti. Intinya di motor tersebut, di mana ada gantungan yang berisi ternyata nasi bungkus. Nah, ini orang aman, ini orang selamat. Padahal yang lain mobilnya ditabrak, ringsek. Ini dengan izin Allah selamat. Ternyata begitu ditanya, oh dia dari habis subuh emang udah keluar rumah lagi bagiin Jumat berbagi, sedekah sebagai penolak bala. Karena tadi yang kedua ngomongnya, tadinya kamu yang jagain saya, sekarang saya yang jagain kamu. Nah, omong lagi nih sedekah yang ketiga. Apa omongannya? Kuntu aduwaka fa'ahbabtani. Kamu tadinya musuh saya, tapi begitu kamu sedekahkan, sekarang ya kamu menjadi kecintaan saya. Oh, omongan yang ketiga. Kamu tadinya musuh, tapi begitu kamu sedekah, ternyata omongannya apa? Aku sekarang menjadi kecintaan kamu. Udah tiga. Yang keempat, omong lagi ini sedekah. Kuntu, apa namanya? Aku tadinya adalah di mana yang betul-betul ada masa expirednya. Begitu kamu sedekahkan, fa'abqaitani. Maka sekarang aku jadi kekal. Aku menjadi apa namanya? Langgeng selamanya. Kuntu faniatan fa'abqaitani. Aku tadinya ada masa expired. Tapi begitu kamu sedekahkan, sekarang aku langgeng abadi punya kamu. Jadi sahabat Majlis Cinta, kalau saya ungkap bahasa Buya Hamka, yang kita makan pasti jadi kotoran. Yang kita simpan, kita meninggal, pasti jadi warisan. Yang langgeng, abadi, selama-lamanya adalah yang sudah kita infakkan dan sedekahkan. Itu yang keempat. Yang kelima, ngomong lagi sedekah. Apa omongannya? Kuntu qalilatan fakathartani. Aku tadinya sedikit. Maka begitu kamu sedekahkan, maka aku menjadi banyak. Nah, ini sesuai dalam hadis yang lain sampai Nabi bersumpah. Nah, bersumpah nih. Salah satu uksimu alaihinna, kata Kanjeng Nabi. 3 macam aku bersumpah. Salah satunya dari sumpah Nabi berbicara sedekah. Ma nakoso malu abdin min sodako. Tidak ada ceritanya harta jadi kurang, usaha jadi bangkrut, jadi gulung tikar dengan sebab dipakai sedekah. Yang ada kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah. Nggak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Oh, gimana nggak makin semangat ini untuk jamaah Majlis Cinta, semangat bersedekah. Itu baru 2. Ya, ada lagi yang berikutnya. Saya sambil melihat waktu, udah pukul 5:52. Nah, karena kan nanti 15 menit di akhir kita ada sesi tanya jawab. Yang ketiga nih, kenapa kita harus gemar sedekah? Ini patut diingat. Kita buka juga Qur'annya, sama-sama kita ngaji. Surat ke-63, juz ke-28, ayat ke-9, 10, dan ke-11. Silakan yang lagi menyimak dan megang mushaf, mangga dibuka. Kita sama-sama lihat, kita sama-sama baca dan dengar. Atau mungkin yang memang lagi halangan,
mau ditulis lebih jelas dalilnya, boleh dilihat. Saya ulangin. Surat ke-63, juz ke-28, ayat 9, 10, 11. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Begitu bunyinya surat Al-Munafikun ayat 9, ayat 10, ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, ayat 9-nya nih. Ya Rabb, semoga diri kami semua, jamaah yang ikut kajian lewat Majlis Cinta, termasuk kategori hamba-hambanya yang beriman. Allah mewanti-wanti banget kepada hamba-hambanya yang beriman. Jangan sampai kamu dilalaikan orang beriman dengan dua urusan, anak dan harta. Harta dan anak. Jadi kebangetan cinta sama anak. Kebangetan cinta sama harta, nggak mau yang namanya tahajud. Subuh sebelumnya udah bangun. Ngapain? Ngantuk. Tidur aja udah, biar besok kerja nggak ngantuk. Lantas berbagi. Mana? Ngapain pakai galang dana buat Palestina? Udah duit simpen aja udah di tabungan. Biar banyak. Ada tetangga yang musibah. Udah ngapain pakai galang dana ngebantu? Berkurang tar duit rekening. Ngapain lagi? Ada yang takjiah. Ngapain udah buang-buang waktu? Pakai ngasih takjiah lagi. Udah uang simpen aja di rekening buat anak, simpan buat anak, simpan buat anak. Ternyata yang disimpan, ya Allah ya Rabbi, belum dinikmatin, yang nyimpen udah meninggal. Nah, siapa orang yang begitu modelnya, maka kata Quran, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Biar kagak merugi, biar jadi untung. Ayat 10-nya Allah kasih solusi. Allah mewanti-wanti. Allah ngingetin buat kita semua. Termasuk surat saya yang ngomong nih. Apa yang Allah perintahkan? Diingetin buat kita. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Oleh karenanya, hai Taufikur Rahman, wahai para pemirsa Majlis Cinta, infakkan oleh kamu sekalian. Allah nggak minta semuanya. Dari sebagian rezeki yang aku telah anugerahkan kepada kamu, ini yang serem nih. Sebelum datangnya ajal. Sebelum kita wafat. Karena bicara wafat, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaah Majlis Cinta mati, MC-nya mati, penceramahnya mati juga. Maksudnya akan tiba kematiannya. Jadi ini yang mesti kita pikirin.
Karena di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 ini, Allah ngasih wanti-wanti. Begitu udah jadi jenazah, karena memang pelit sedekah, nggak gemar berbagi, baru tuh minta-minta sama Gusti Allah. Jenazah itu. Apa mintanya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih waktu lagi saya ya Allah. Kasih waktu lagi saya buat tinggal ke Jakarta, balik ya Allah. Kasih waktu lagi saya mau balik ke Bekasi ya Allah. Kasih waktu lagi saya mau balik lagi ke Bogor ya Allah. Berapa lama ditanya? Mau 2 tahun? Kagak, kelamaan. Mau 2 bulan? Kelamaan. Mau 2 minggu? Kelamaan. Mau 2 hari? Kelamaan. Mau 2 jam? Kelamaan ya Allah. Lihat bahasa Quran. Gharib. Sebentar aja ya Allah. Lantas kalau dibalikin lagi anta ke dunia. Mau hidup lagi mau ngapain? Mau haji? Bukan. Mau umroh? Bukan. Mau puasa? Bukan. Lihat jawaban jenazah. Saya mau sedekah. Dan saya mau menjadi hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ikhwa fillah rahimakumullah. Ini yang kita sayangkan. Jadi nggak ada ceritanya yang udah wafat bisa hidup lagi. Karena di ayat ke-11 udah kekunci udah. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Nggak ada ceritanya. Pakai lan di sini tuh. Lan itu kalau kata Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah, maka fungsinya lil goyah. Lil goyah itu yang membangetkan. Kalau kata orang Jawa, mo. Kalau kata orang Sunda, mual. Kalau kata orang Betawi, kagak bakalan udah. Di mana yang udah meninggal, atau diakhirkan lagi. Nggak dah, hari ini nggak jadi meninggal kamu. Ntar besok aja. Atau lusa aja, nggak ada begitu. Udah waktunya wafat, meninggal dunia, maka meninggallah. Dan Allah maha mengetahui dengan apa-apa yang dikerjakan sama hambanya. 3 alasan tuh yang kita bahas pada majlis cinta pagi ini. 1, tadi hadis perihal setiap subuh udah nunggu 2 malaikat. 2, perihal sedekah. Begitu kita keluarin dari dompet kita, begitu kita transfer ke rekening buat bersedekah, ngomong 5 ucapan. Dan yang ketiga, dari surat Al-Munafikun ayat ke-9, 10, 11. Jangan sampai kita menjadi hamba yang merugi. Dan di mana ayat 10, biar nggak rugi, maka berinfaklah. Ingat, diingetin nama Gusti Allah. Setiap jenazah minta dihidupin. Bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji, bukan mau umroh. Tapi mintanya mau sedekah. Ya Allah, ya Rabbi. Dan nggak ada ceritanya. Yang namanya udah meninggal, bisa hidup kembali. Yuk, naik sepeda cahaya redup yang dibawa sal dan kena. Perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Semoga bisa manfaat. Ya, sekarang lebih sudah jam 6-an lewat dikit. Kita tadi ada masih waktu nanti buat tanya jawab. Saya serahkan lagi kepada pengatur acara kita di Majelis Cinta pada pagi hari ini. Silakan Ustadz Iwan. Terima kasih waktunya yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Subhanallah, Ustaz Taifur Rahman, luar biasa sekali, super komprehensif, sangat komprehensif. Ternyata betul-betul terungkap sekarang bahwa bersedekah itu adalah satu dari amalan yang begitu konkret, begitu real dinyatakan dalam Al-Quran. Apa yang akan Allah berikan dari sisi Allah kepada hambanya yang bersedekah, apalagi yang gemar bersedekah. Padahal ibadah-ibadah lain, sholat bahkan puasa, Allah tidak sebutkan apa itu balasannya. Luar biasa diantaranya, tapi juga tadi Pak Ustadz juga menyatakan betapa sedekah itu akan justru menjaga harta umat yang gemar bersedekah. Nah, kita mengundang pertanyaan ini Pak Ustadz dari tentu saja sahabat-sahabat, ibu bapak, jamaah Majelis Cinta sambil menunggu
pertanyaan barangkali kita tunggu. Tapi saya ada titipan pertanyaan. Boleh Ustadz ya, satu pertanyaan titipan dari seorang Silahkan. teman lama. Ya, dua pertanyaannya Ustadz. Satu, sebenarnya kalau boleh digambarkan, ini kan pertanyaan dari orang yang sangat awam Ustadz. Apakah yang membedakan atau apa perbedaan antara infak dan sedekah? Apakah misalnya kalau pertanyaan dari kawan ini, apakah kalau memberikan bantuan kepada misalnya seorang ponakan, itu bisa diniatkan sedekah atau bukan? Nah, sebaliknya, apakah memberikan bantuan atau sekedar sejumlah berapapun itu ke misalnya kotak yang ada misalnya di sebuah musola atau di sebuah ya sekolah yang menampung anak yatim piatu itu masuk infak. Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Baik, sodako tidak hanya berupa uang. Makanya dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan yang merupakan manfaat itu sedekah. Jadi nggak mesti harus berupa uang kalau sedekah itu. Mana di antaranya hadis yang populer yang sering kita ingat, bahkan nih pelajaran dari ibtidaiyah. Apa? Tabassumuka ala wajhi akhika sodako. Senyummu kepada saudaramu itu adalah bernilai sodako. Dalam hadis lagi yang dijelaskan, watumitul adha anit toriki sodako. Kamu memindahkan sesuatu yang harusnya jadi celaka orang lain, kamu pindahkan, itu bernilai sedekah. Kita keluar rumah, ada kulit pisang berserakan. Ya Rob, ini banyak banget kulit-kulit pisang. Ini kalau nggak kita pindahin, ini orang yang lewat, licin, kepleset, jadi jatuh, kecelakaan nih, berabi. Kita ambil sapu, kita sapuin tuh kulit-kulit pisang. Kita benahin ke tempat sampah, akhirnya jadi bersih. Akhirnya nggak ada yang kepleset. Dengan sebab karena udah nggak ada, itu bernilai sedekah. Nah kalau infak, ini nuansanya berarti kepada materi yang sifatnya yang kita senang. Apa itu? Yang orang identikan sekarang, fulus. Nah, ini kemana? Gimana sama ponakan, sama saudara? Lihat di Quran, surat kedua, juz kedua, ayat 215. Yang dimana Allah Ta'ala berfirman, yang dibicara infak nih, yang sifatnya berupa harta, barang berharga, ya duit, ya mobil, ya rumah, pokoknya yang bernilai deh, yang banyak orang pada suka tuh, ya apalah yang berharga. Nah, di sini Allah Ta'ala menjelaskan, karena Nabi ditanya, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Al-Baqarah 215. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, madza yunfikun. Bagaimana ceritanya nih untuk urusan kita berinfak? Ini yang bersifat barang berharga. Ya, duitkah? Materi apakah? Nah, dijawab. Kul, katakan. Segala sesuatu anfaktum yang kamu belanjakan, yang kamu infakkan. Hai jamaah majlis cinta, hai Taufikur Rahman, hai Ustadz Iwan, apa aja yang kita senang, duitkah, kemudian mungkin motorkah, atau mungkin mobilkah, ini yang kalau kita jual ada harganya.
gitu kan? Nah, makanya di situ dijawab dari min khairin, dari yang baik-baik. Maka penempatan pertama falil walidain. Nah, yang pertama jangan kita lupain. Yang pertama dulu nih untuk kedua orang tua kita. Tuh. Tapi kita nggak perlu ngucap, mah, ini saya berinfaknya nggak perlu. Kita sebagai anak menantu, yang dimana kita sadar kita lahir bukan dari batu, kita punya mertua, kita punya orang tua, nah sepantasnya, selayaknya, seyogianya, nih anak mantu biar mudeng. Udah tahu orang tua memang usia makin lanjut usia, udah pensiunan. Nah, anak mantu nih punya usaha. Jangan lupa sisihkan tuh buat mereka. Jadi jangan sampai anaknya kaya, orang tua ngarepin pemberian dari orang lain. Jangan ya dek ya, jangan. Tuh penempatannya, kedua orang tua dulu. Ya, jadi kita sebagai anak biar mudeng. Kalau perlu dah, mau setiap tanggal berapa, mau habis bulan, mau tengah bulan, mau akhir bulan, intinya istiqomah. Orang tua kita pikirin. Ya Rob, jadi silahkan tuh. Ya kita pikirin, ini nggak perlu saya ajarin. Berapa nominalnya, tentunya di saat ini kita pakai, maka udah nggak akan tuh. Ya usaha inti, ya apa namanya, jadi kurang kan? Makin berkah. Tuh, orang tua tuh. Jadi betul-betul ade, kalau bahasa pantun saya, dari Cipinang ke kota tua, nyampe ke Mekah banyak bertemu. Kau buat senang hati orang tua, pasti Allah buat barokah jalan kehidupan kamu. Nah, siapa lagi di sini? Falil walidain wal akrobin, kerabat. Kerabat tuh yang tadi ditanyakan, ya, apakah encang-encing, ya, apa namanya, paman bibi, kita berikan, jangan pelit. Wal akrobin, kerabat, apalagi wal yatama, kita punya saudara ponakan yatim pula, miskin pula. Nah, yang begitu tuh disebut adalah berinfak, karena bukan senyum doang, ya. Nah, bukan cuma mindain sesuatu yang mencelakakan, tapi ada materi yang kita keluarkan. Begitu, Ustadz Iwan. Nah, barang suami makan lesehan, apa namanya, makan lesehan barang suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Satu ini pertanyaan. Langsung saja kita mengundang yang mau bertanya nih Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ada pertanyaan. Silakan langsung Ibu Aisyah ditujukan kepada Ustaz kita, Ustaz Taufikur Rahman. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi kurang jelas wabarakatuh, ya Ibu suara. Aisyah. Jelas Pak Ustaz, suara saya. Jelas, Bu. Ayo. Jadi ada seorang karyawan swasta yang gajinya mungkin pas-pasan, dia juga ngekos. Jadi setiap berangkat kerja itu benar-benar ditentukan uang untuk ongkos gitu ya, untuk ongkos, untuk makan, karena emang benar-benar sedikit lah gajinya. Nah, tiba di waktu siang udah mau bersiap beli makan siang itu yang pas untuk satu bungkus nasi, dia melihat seorang ibu yang benar-benar seperti memang kelaparan. Nah, di hati si karyawan swasta itu ingin bersedekah. Kata hatinya bilang, kan ada uang, ayo kasih, kita sedekah. Tapi yang kata hati yang lain katakan, nanti kalau misalkan dikasih kamu nggak makan, berarti kan kamu menzolimi dirimu sendiri, karena setelah siang ini kan harus kerja lagi sampai sore gitu. Pak Ustadz, gimana, apakah seseorang harus bersedekah atau untuk beli makan dirinya sendiri? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ustadz Iwan? Langsung atau gimana? Silakan Ustadz. Silakan. Ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dari, walaupun sempat ada sedikit tadi yang terputus, tapi saya kira tertangkap maksud pertanyaan Ibu tadi. Silakan. Baik, Ibu Aisyah, terima kasih pertanyaannya. Pertama,
tanamkan dari hati kita, dari lubuk hati yang paling dalam. Sedekah jangan nungguin kaya. Ya, sedekah jangan nungguin lagi ada. Karena tadi konsep dalil yang kita bahas hari ini, yang dimana malaikat saban hari, saya berapa kali ngulangin, nggak ada bolosnya, nggak ada bolongnya, nggak ada absennya, tuh, ya. Jadi jangan nungguin kaya buat sedekah. Terus gimana kalau kondisinya seperti yang tadi Bu Aisyah tanyakan? Nah, ini memang rada-rada sulit buat mengamalkan. Punya duit, jatah makan 15.000. Kalau saya sedekain nama emak-emak yang lapar, saya nggak makan. Kalau saya sedekain, nggak makan. Kalau saya makan, saya nggak sedekah. Nah, ingat, saya udah banyak menjelaskan. Ya, kita sama-sama ngaji perihal dalil. Tadi ya, dari awal hingga sekarang udah jam 6 lewat. Nah, Ibu Aisyah, kalau memang kita punya jatah makan, ternyata 15.000. Kemudian kita lihat, ada saudara kita yang bukan pencitraan, bukan bohong-bohongan, emang dia lagi kelaparan. Tadi sudah saya sebutkan di awal, sedekah jangan nungguin kaya, jangan. Sedekah jangan nungguin ada, justru di saat lagi pas-pasan, inilah Allah menguji keimanan kita. Kalau saya sedekain 15.000, saya nggak makan dong. Nah, gimana? Ada kontribusi kita membantu sama orang yang kelaparan. Kita harus siap. Dari 15.000, ya udah, bismillah. Jatah makan saya hari ini rada kurangan dah. Yang mungkin tadinya, mungkin kalau kita duduk di warteg, itu ada telur dadar, ada pakai sayur lodeh. Ya Rob, hari ini saya makan jatahnya 10.000 dah. Biarin dah, nasi yang penting dapat sama tempe orek. Dah, kasih 10.000. 5.000-nya masih ada kontribusi kita untuk bersedekah. Dari yang begini kita kerjain, nah, ntar jangan kaget dah. Dari yang 5.000, Allah balas min haitsu la yahtasibu, dari arah-arah yang nggak bisa keduga sama logika kita. Ujuk-ujuk ada aja jalannya, yang ganti dari 5.000 jadi 500.000, jadi 5 juta. Allahu Akbar. Tuh, jadi hitung-hitungan Quran jangan disamain sama hitung-hitungan logika. Hitungan logika 1 tambah 1 jadi 2. Tapi hitung-hitungan sedekah, lihat tadi Al-Baqarah ayat 261 pada bagian akhirnya tuh. Wallahu yudhaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Kalau hitung-hitungan agama, sedekah itu 1 tambah 1 bisa jadi 111. Bisa jadi 1.111. Ini hitung-hitungan Allah yang memang nggak nyambung sama logika, tapi bersifat pasti. Ya, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kembali lagi ke Ustadz Iwan. Subhanallah. Ustadz, luar biasa Ustadz, penjelasan yang langsung sekali, sangat direct dan sangat clear. Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Amin, ya tidak hanya yang Allah. bertanya, tapi juga bagi semua sahabat-sahabat, ibu bapak partisipan ataupun jamaah Majelis Cinta. Tampaknya kita sudah sampai pada akhir pertemuan untuk edisi kali ini. Kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk membaca atau bersama-sama memimpin doa Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Mari para jamaah sahabat cinta, kita akhiri dengan membaca doa dan nanti kita akhiri sama-sama dengan kifarah majlis. Ya Allah Taufikur Rahman, yang dapat kesempatan hari ini, pagi ini, bukan maksud menggurui. Ini sama-sama kita saling belajar, sama-sama kita saling menasehati, karena memang perintah Quran begitu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita sempurnakan majlis kita dengan minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita bahas ini menjadi ulumun nafi. Nastaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Allahumma shalli ala sayyidina sayyidina Muhammad. Muhammad wa ala Allahumma ali sayyidina anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami. Warzuqna uluman tanfa'una. Anugerahkan rezeki kepada kami dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima doa-doa kami, ya Allah. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina. Terima selalu permohonan taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguh Engkau Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana cara membelah? Kalau bukan dengan belati, kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Makasih perhatiannya. Maafin kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Saya mohon maaf, ada sedikit lag tadi. Tentu saja kita mengucapkan terima kasih lagi kepada Ustadz Taufikur Rahman. Walaupun beliau sudah barangkali tidak di layar lagi, saya ingin sampaikan yang berikut ini. Ya, beli duku ke kampung taman, pulangnya juga membawa duren. Mengaji yuk, Taufikur Rahman, orangnya dan ilmunya memang keren. Sahabat, Ibu dan Bapak, Jamaah Majelis Cinta, terima kasih telah bersama-sama pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi esok hari pada episode yang berbeda tentunya, dengan tema yang berbeda pula. Insya Allah kita besok akan bersama-sama dengan guru kita lainnya. Tentu saja kami harapkan kita mendapatkan banyak bekal tadi dari Ustadz Taufikur Rahman. Dan kami harapkan Ibu, Bapak, Saudara, sahabat-sahabat Majelis Cinta tetap mendapatkan updates dari Majelis Cinta dengan tentu saja berkomunikasi dengan nomor WhatsApp 0821 1812 8338. Sekali lagi nomornya ada 0821 1812 8338. Insyaallah kita bertemu lagi esok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa Ini nyala, ini enggak nyala. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار